Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 ingin membahas tentang studi kasus PT Freeport Indonesia yang beranggotakan Dwi Arya Bakti, Claudia Virginia Tampongangoy, Jenny Khairunisa, Esa Nur Amelia, Rafita Husnul Khotimah, Suci Rahmadania, dan Roni Rahman. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang 1. Latar belakang masalah, 2. Analisis permasalahan, 3. Penyelesaian masalah yang dilakukan PT Freeport Indonesia, dan yang terakhir, undang-undang yang telah dilanggar. Latar belakang masalah. Yang pertama, terdapat pernyataan bahwa telah terjadi distori etika dan pelanggaran kemanusiaan di Papua. Hal ini menyangkut martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi, peradaban dan kebudayaan hingga mata rantai kehidupan yang jelas dilanggar. Hal tersebut merupakan fakta bahwa pemerintah telah lalai karena tidak memperhatikan rakyat Indonesia yang berada di Papua. Gagasan pemerintah yang menyatakan bahwa masyarakat di Papua mendapatkan kesejahteraan dengan intensifikasi nyatanya gagal. Yang kedua, sebanyak 2 kali pekerja Freeport melakukan aksi mogok kerja sejak bulan Juli. Aksi ini dilakukan untuk menuntut hak normatif karena diskriminasi gaji. Keuntungan ekonomi yang terjadi tidak seperti yang dijanjikan. Kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan terus memburuk bahkan menuai protes akibat berbagai pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi. Analisis permasalahan. PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional atau MNC, yaitu perusahaan internasional atau transnasional yang berpusat di satu negara, dengan cabang di berbagai negara maju dan berkembang. Aksi mogok kerja dilakukan oleh hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia. Hal ini disebabkan karena perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Faktanya, gaji pekerja Freeport Indonesia 1,5 US dollar hingga 3 US dollar per jam, sedangkan gaji di negara lain mencapai 15 US dollar hingga 35 US dollar per jam. Biaya CSR yang diberikan oleh PT FI kepada masyarakat Papua tidak mencapai 1% dari jumlah keuntungan bersih PT FI. Pemberian biaya CSR ini juga tidak merata, sehingga hanya sedikit dari masyarakat yang menerimanya. Faktanya, masyarakat Papua harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh PT FI. Korporasi berasal dari Amerika Serikat. Umumnya, pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan, sebab disitulah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Penyelesaian masalah yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirat mengatakan bahwa manajemen perusahaan PT FI akan berkomunikasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) demi mengantisipasi ancaman aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja. Aksi mogok kerja tersebut terjadi karena pemutusan hubungan kerja terhadap 3 orang karyawan PT FI yang melakukan intimidasi fisik kepada karyawan lainnya. Ia menyebutkan intimidasi fisik yang memenuhi ketentuan PHI Pedoman Hubungan Industrial Perjanjian Kerja Bersama PKB, sebagaimana 3 kasus karyawan yang melakukan intimidasi fisik diproses berdasarkan ketentuan PHI PKB. Pasal-pasal tercantum dalam PKB tersebut sudah mengakomodasi aspirasi pekerja. Salah satunya adalah adanya kenaikan upah pokok sebesar 40% dalam 2 tahun. Angka ini jauh di atas ketentuan. Rata-rata kenaikan upah pokok nasional sebesar 10-11% per tahun. Sambung. Sebagai upahnya mencegah tidak diinginkan pada perusahaan dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang damai dan harmonis, PT FI dan pimpinan SPSI, PT FI pun telah membentuk krisis manajemen komite. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang telah dilanggar oleh PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia telah melanggar hak-hak dari buruh Indonesia atau HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang mogok kerja sah dilakukan. Dan PT Freeport Indonesia telah melanggar pasal yang pertama, pasal 139 yang berbunyi,
pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang sejenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain. Yang kedua, pasal 140 ayatnya yang pertama, yang berbunyi, sekurang-kurangnya dalam 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Ayat yang kedua, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat yang pertama, sekurang-kurangnya memuat yang pertama, waktu yaitu hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja. Yang kedua, tempat mogok kerja. Yang ketiga, alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja. Yang keempat, tanda tangan ketua dan sekretaris atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja atau serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Yang ketiga, dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditandatangani oleh perwakilan pekerja atau buruh yang ditunjuk sebagai koordinator atau penanggung jawab mogok kerja. Yang keempat, dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat yang pertama, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara yang pertama, melarang para pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi. Atau yang kedua, bila dianggap perlu melarang pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, pasal 22 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional dan sesuai dengan pengaturan sumber daya setiap negara. Selanjutnya, PT Freeport Indonesia melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 76 Tahun 2008 tentang kewajiban rehabilitas dan reklamasi hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport. Kestabilan siklus opsional Freeport, diakui atau tidak, adalah barometer penting kestabilan politik koloni Papua. Induksi ekonomi yang terjadi dari peraturan mesin anak korporasi raksasa Freeport MC Moran tersebut di kawasan Papua memiliki magnitud luar biasa terhadap pergerakan ekonomi kawasan, nasional, bahkan global. Menurut Nur, pengacara pekerja PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia telah melanggar beberapa pasal ketenagakerjaan. Yang pertama, melanggar pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Nur menyebut PT Freeport Indonesia sengaja menghalangi aktivitas serikat buruh yang dilindungi undang-undang tersebut. Yang kedua, PT Freeport Indonesia juga dianggap melanggar 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan larangan penghalangan kebebasan buruh untuk berserikat. Yang ketiga, perusahaan tambang itu juga disebut menabrak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PT Freeport Indonesia terancam undang-undang tersebut karena menghentikan keikutsertaan karyawannya dalam program BPJS. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia telah melanggar etika bisnis dan melanggar undang-undang terkait pekerja di Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di dunia. Tetapi, PT Freeport Indonesia tidak menjalankan kewajibannya terhadap masyarakat Papua dan kepada karyawan terkait gaji yang diterima tidak layak dibandingkan dengan pekerja Freeport di negara lain. Saran dari kami adalah, sebaiknya pemerintah Indonesia segera bertindak cepat dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah ini. Karena begitu banyak sumber daya alam yang ada di Papua, tetapi masyarakat Papua khususnya dan warga negara Indonesia tidak menikmati hasil dari kekayaan alam yang berada di Papua. Hal ini mengakibatkan negara lain yang semakin mendapat banyak keuntungan dari kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia.
Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.